Disiarkan langsung dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Radio Kesehatan untuk Indonesia yang lebih sehat. Selamat sore Sobat Sehat, dimanapun kamu berada yang menyaksikan melalui live Instagram maupun yang mendengarkan melalui aplikasi SRK ataupun streaming di radiokesehatan.kemkes.go.id. Kita sudah masuk ke jam setengah 4 sore dan saatnya kita masuk ke segmen siaran sehat bersama Dokter Reisa. Sobat Sehat, penyakit rabies ini lagi ramai banget ya diomongin dan diberitakan terutama di Indonesia nih Sobat Sehat karena sudah ada wilayah di Indonesia yang telah mengumumkan terjadinya kejadian luar biasa atau KLB rabies tahun 2023 ini nih. Nah, seperti apa sebetulnya penyakit rabies jika terjadi pada manusia dan bagaimana pencegahan penyakit tersebut? Maka dari itu, sore ini kita akan membahas topik menarik seputar rabies. Kenali dan ketahui pencegahannya. Telah hadir bersama kita nih narasumber sekaligus pakar kesehatan kita, Dr. Reza Bruto Asmoro. Selamat sore, Dr. Reza. Selamat sore semuanya, selamat sore Mas Aldi, sahabat sehat, dan Selamat juga sore, Dr. Eva. Reza. Bagaimana kabarnya, Dok? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semoga sehat selalu ya, Dr. Reza. Amin, amin. Semuanya. Dan juga sudah hadir nih Dokter Hewan Siti Ganeva M. Epit, Katimker Zoonosis, Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan. Selamat sore Ibu Ganeva. Selamat sore, selamat sore Mas Adi, selamat sore Dokter Raisa dan sahabat sehat semuanya. Selamat sore Dokter Ibu Ganeva. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah sehat, sehat. Terima kasih. Alhamdulillah, semoga sehat selalu juga buat Ibu Ganeva dan sobat sehat saya mengingatkan di talk show siaran sehat bersama Dr. Esa sore ini juga dapat kamu simak melalui live Instagram Radio Kesehatan, live Instagram Kemenkes_RI. Dan bagi sobat sehat yang ingin bergabung bertanya seputar topik dapat mention melalui @radio kesehatan maupun Kemenkes_RI. Kamu yang menyaksikan melalui live Instagram bisa tulis pertanyaannya di kolom komentar atau question box atau juga bisa kirim WhatsApp di 0821 3636 2018. Baik, Dokter Esa, ini kalau ngomongnya soal rabies kan lagi rame banget ya di Indonesia ini wilayah ada beberapa wilayah yang sudah mengumumkan KLB rabies tahun 2023, tapi kalau kita boleh mengulik sedikit lagi nih, Dokter Esa, sebetulnya rabies itu penyakit yang seperti apa dan apa akibatnya kalau manusia ini tertular virus rabies, Dok? Iya, terima kasih Mas Audi. Ini memang saya jadi penasaran juga nih pengen ngobrol-ngobrol nanti sama Dokter Evan nih pasti akan lengkap banget nih tentang rabies dan juga KLB-nya sekarang ya. Karena sampai hari ini juga saya tadi masih lihat running text-nya juga masih terus bermunculan ya tentang rabies ini. Tapi mungkin yang lagi nonton sekarang semuanya taunya rabies tuh pokoknya begitu digigit anjing terus sakit orangnya gitu kan ya. Tapi sebenarnya kalau dari jabarannya, rabies sendiri ini merupakan penyakit menular yang menyerangnya itu sistem saraf nih pada manusia dan juga hewan berdarah panas. Nah, penyebabnya sendiri namanya tuh virus rabies, yakni Lyssavirus gitu ya. Nah, itu menularnya dari apa? Dari si air liur atau salivanya hewan yang menderita virus rabies ini, terus digigit atau dari luka terbuka terus masuk gitu virusnya. Nah, bahayanya rabies ini kalau sampai terserang ke manusia, ya orangnya bisa sampai fatal dan menyebabkan kematian. Apalagi kalau terlambat ditanganinya gitu. Dan ternyata di Indonesia pun juga sudah terjadi ya yang sampai meninggal dunia. Nah, hati-hati karena memang inkubasi, jadi masa dari mulai masuknya virus sampai muncul gejala itu bervariasi banget. Ada yang cepat, misalnya 2 minggu gitu, udah kelihatan, tapi bisa sampai 2 tahun juga. Meskipun rata-rata pada umumnya tuh munculnya gejalanya 3 sampai 8 minggu. Makanya kan banyak tuh kita pernah dengar ya, misalnya ada yang, oh digigitnya bulan April misalnya. Kok baru ada gejalanya bulan Mei, bulan Juni gitu kan. Nah, itu yang kita harus waspadai. Karena memang penyebabnya nih beda-beda. Misalnya bisa cepat karena jenis virus tertentu gitu ya, virus rabies tertentu atau jumlah virusnya yang masuk juga kan beda-beda. Terus kedalaman gigitan tuh juga ngaruh banget. Jadi kalau makin dalam, kemungkinan si virus rabies ini
masuk gitu ya ke mencapai sistem sarafnya itu juga semakin besar. Terus begitu juga dengan lokasi, misalnya di gigitnya makin deket lukanya, gigitannya dengan otak. Nah, gejala klinisnya juga akan lebih cepat muncul ya. Begitupun dengan banyaknya persarafan di wilayah si orang itu terkena luka gigitan dan berkaitan juga sama imunitas tentunya. Tapi memang em, kita pasti taunya kalau rabies ini paling banyak karena gigitan anjing gitu kan ya. Tapi ternyata banyak hewan lain juga nih yang bisa bertindak sebagai pembawa virusnya. 95% anjing, benar ya Dokter Eva ya, yang menyebabkan. Tapi ada juga nih misalnya dari kucing. Nah, makanya kucing juga harus hati-hati, bisa juga terinfeksi, membawa si virus si rabies ini. Atau ada juga dari kelawar, dari monyet ya, atau kera, itu juga ternyata bisa juga. Wah, gitu Mas. Oke. Oke, jadi memang cukup mengejutkan ya. Ternyata bukan cuma anjing doang ya, tapi ada hewan-hewan lain yang dekat sekali dengan kita nih seperti kucing ya. Ternyata Hmm, bisa menyebarkan virus iya, rabies. Tapi tadi Dokter Reza sempat mention ya soal inkubasi nih ya. Orang kan memang suka lupa gitu karena kapan digigit anjingnya gitu kan, atau gejala sakitnya tuh seperti apa. Bahkan kayaknya abis digigit tuh kayaknya nggak ngerasain apa-apa. Cuma begitu dengar berita rabies langsung ketar-ketir nih ya. Nih saya kemarin iya. kayaknya 2 minggu lalu baru digigit anjing nih. Gimana nih? Nah, boleh dijelaskan Bu Ganeva seperti apa gejala yang dirasakan oleh manusia kalau terkena rabies? Oke, ya baik, terima kasih eh, Pak Mas Audi. Tadi menarik ya dari Dokter Raisa gitu ya. Memang jadi kita harus hati-hati nih kayaknya ya, ternyata hewan-hewan kesayangan gitu ya di dekat kita gitu ya. Nah tadi kan Dokter Raisa bilang kadang-kadang kita tuh udah lupa gitu ya. Ini kapan sih saya digigitnya gitu kan. Nah, tiba-tiba kita tuh sudah mengalami gejala gitu Hmm, ya. Tiba kita memang kadang-kadang memang cukup lama sih ya lupa gitu ya. Jangan-jangan apalagi kalau kayak misalnya gigitannya kecil gitu ya, Dok ya. Tadi kan sangat tergantung masa inkubasi ya. hmm, Akhirnya jadi kita makin makin lama jadi makin lupa gitu ya. Nah, hmm. sebenarnya untuk rabies ini ada gejala yang sangat khas sekali. Tetapi ketika manusia tergigit, memang ada masa inkubasi. Setelah masa inkubasi, barulah mulai timbul gejalanya, gitu ya. Nah, Hmm. sebenarnya kalau yang pada manusia dan hewan, gejala rabiesnya itu hampir sama, gitu ya. Jadi ada 3 tahapan, gitu. Yang pertama itu di tahap awal. Nah, di tahap awal, lalu kemudian ada tahap lanjutan dan tahap di mana yang sudah kondisinya memang sudah sangat apa ya, artinya kita tuh tinggal menunggu waktu saja gitu. Karena kalau orang itu sudah menimbulkan, sudah kena rabies ya, artinya sudah mulai timbul gejala rabies, ya kita hanya tinggal menunggu waktu saja gitu ya, karena pasti meninggal orang itu. Dan karena memang sampai saat ini kan eh, namanya kan virus ya Dok ya, Dokter Raisa, kan tidak ada obatnya gitu ya. Cuma kita harus ada upaya-upaya pencegahannya. Nah, untuk yang gejalanya pada tahap awal pada manusia itu biasanya hampir ya itu yang kadang-kadang orang cuma demam gitu ya, lemas, lesu, kemudian mulailah timbul sakit kepala yang agak hebat, kemudian sakit tenggorokan. Nah, itu di situ kadang-kadang kalau waktu demam, lemas gitu, sakit kepala masih saja mereka tidak ke fasilitas kesehatan gitu ya, masih di rumah saja. Kemudian akhirnya makin lama semakin berlanjut sehingga kita masuk ke tahapan yang lebih lanjut gejalanya, di mana sudah mengalami gangguan neurologi, maksudnya di bagian persarafannya. Itu di mana biasanya timbul gejala awalnya tuh kayak gelisah gitu ya, ketakutan, ada rasa ketakutan dan yang agresif gitu ya, ditambah sesuatu yang jadi responnya tuh lebih agresif gitu karena dia mulai ada rasa ketakutan gitu. Nah, akhirnya makin berlanjut di mana akhirnya mulailah timbul yang namanya fobia gitu ya. Nah, fobianya ini yang ada beberapa yang kalau sudah di tahap lanjut ini sudah mulai muncul. Sebenarnya inilah yang fobia, inilah yang khasnya dari gejala rabies itu. Fobianya ada yang fobia terhadap air, jadi kita sebut sebagai hidrofobia. Kemudian ada juga yang fobia terhadap
cahaya gitu ya, jadi kita bisa sebut fotofobia. Kemudian ada juga yang dia fobia terhadap apa ya, angin gitu ya, jadi aerofobia gitu. Nah, jadi yang sangat khas sekali itu adalah ketika sudah muncul gejala-gejala yang fobia ini. Jadi kalau pasien itu kita kasih lihat air aja, jadi sebenarnya dia itu sudah sangat haus sekali, pengen minum, tetapi kalau begitu dia lihat air itu dia kayak ketakutan gitu, mulailah jadi agresif gitu kan. Nah juga misalnya kita pancing atau kita apa ya, berikan misalnya kita kasih cahaya senter gitu tuh, itu juga timbul apa gejala yang lebih kayak ketakutan, agresif, ngamuk gitu ya, dan juga suara yang berisik-berisik gitu ya gitu. Jadi apa udara gitu juga. Nah, itu yang makanya nanti untuk kasus-kasus yang memang sudah masuk tahap neurologi ini di rumah sakit itu atau di vaskes itu dia harus dimasukkan ke dalam ruangan isolasi yang memang dia itu jangan sampai menimbulkan respon-respon yang agresif karena ketakutan yang ditimbulkan dari gejala tersebut, dari rabies tersebut. Nah, nanti di tahap terakhirnya ketika dia sudah mau memasuki koma gitu ya, itu biasanya itu akan terjadi tahap keparalise ya, artinya dia sudah mulai melemah gitu kan, mulai terjadi kelumpuhan-kelumpuhan gitu. Nah, itu artinya sudah tinggal mungkin tidak menghitung hari lagi, mungkin sudah tinggal menghitung jam saja, maka orang itu akan meninggal dunia gitu. Jadi makanya rabies ini sangat ditakuti karena angka kematiannya yang 100%. Artinya kalau dia sudah timbul gejala, maka dia dipastikan akan meninggal dunia. Itu yang terjadi selama ini di tempat kita. Begitu Mas Alfi. Wah, jadi memang ini penyakit yang sangat berbahaya ya. Ini kalau udah kena itu tadi 100% mematikan ya, Dok. Ya, Bu Ganeva ya. Oke, baik nih. Ini memang benar harus diperhatikan ya bagi sobat sehat nih yang punya anabul ya. Perlu diperhatikan sekali kesehatan dari peliharaannya. Dan Dokter Reza ini sebagai ibu dari 2 anak dan juga pecinta anabul. Dokter Reza, ini katanya punya kucing ya? Iya, ada peliharaan kucing sekarang. Oke, ini kucingnya ada berapa dok kalau di rumah? Sekarang satu aja. Kalau saya dari kecil suka pelihara macam-macam banyak. Sekarang satu doang. Oke, baik ya sama lah, dok ya. Dok, saya juga punya kucing di rumah nih. Nah, kalau Iya. karena kita sama-sama punya kucing, dok, boleh diberikan tips nih, Dokter Reza, gimana memelihara hewan peliharaan dan juga pesan Dokter Reza nih kepada para orang tua nih yang mengingat anak-anak merupakan salah satu kelompok usia yang cukup rawan digigit sama hewan, dok. Oke. Ya, kalau memang kasih peliharaan ke anak-anak kan sebenarnya membantu banget ya untuk mereka tuh belajar bertanggung jawab, belajar mengasihi binatang, terus juga ya banyaklah hal-hal positif gitu ya yang didapatkan dari kita merawat binatang peliharaan. Tapi tentu ya itu tadi tanggung jawabnya itu banyak, nggak hanya merawat mereka dengan ngasih makan, jaga kebersihan, dimandiin, kasih tempat layak gitu ya, tapi juga berkesinambungan gitu loh. Jadi menciptakan lingkungan yang sehat tetap di rumah. Jadi ya sehat hewan peliharaannya, tapi juga keluarga di rumah semuanya sehat semua juga. Jadi ya tetap selain perhatikan kebersihan juga vaksin. Jadi kalau punya hewan peliharaan harus rajin nih dilakukan pemeriksaan ke dokter hewannya, terus juga diberikan vaksin lengkap, termasuk vaksin rabies. Dan saya juga sebenarnya dulu belajar tentang vaksin rabies ini waktu peliharaan saya tuh vaksin. Waktu itu kucing zaman dulu saya baru tahu, oh kucing juga bisa rabies. Padahal saya dulu dari kecil suka bawa kucing liar yang masih suka gigit-gigit, suka ngamuk gitu ya. Saya bawa aja ke rumah gitu, saya rawat. Nggak tahu kalau ada resiko rabies gitu kan. Nah ternyata itu penting. Jadi ketika kita mau berinteraksi dengan hewan liar di luar, pastikan juga kita bisa menjaga kesehatan, yakni ya jadi ya menjaga agar terhindar dari interaksi hewan liar yang kemungkinan mengidap rabies itu. Jadi harus tahu nih kita ngajarin anak-anak batasannya apa, ciri-cirinya apa sih hewan-hewan yang punya rabies ini, dan nanti kalau udah di rumah tanggung jawabnya gimana supaya tetap sehat dan nggak terinfeksi gitu. Karena
lebih banyak hal positifnya kok dibanding ketakutan kita terhadap penyakit-penyakit yang dibawa sama hewan peliharaan tersebut gitu. Kalau saya sih lebih ke sisi positifnya. Ya diajarin aja setiap kali habis merawat mereka, anak-anak cuci tangan gitu kan ya. Terus juga jaga kebersihan tempat tinggalnya si kucing itu misalnya. Banyak sih yang gitu-gitu. Iya benar juga. Jadi kita memang perlu ya juga memberitahu kepada anak-anak kita untuk menjaga kebersihan, terutama kebersihan tangan ya. Habis megang hewan peliharaan, cuci tangan ya, jangan kocok-kocok mata atau pegang hidung dulu. Iya, Karena ini makanan. iya apalagi makan gitu, habis habis pegang kucing terus makan gitu kan ya. Itu perlu diwaspadai sekali nih. Nah, kita kalau ngomongin soal penyakit rabies yang ada di Indonesia nih, Bu Ganeva, sejauh ini bagaimana perkembangannya, Bu? Dan kapan suatu wilayah ini bisa dinyatakan menjadi kejadian luar biasa atau KLB akan rabies? Oke. Jadi kalau kita bicara rabies di Indonesia saat ini sebenarnya sudah cukup banyak, sebagian besar provinsi-provinsi atau daerah di Indonesia ini adalah daerah yang endemis atau tertular oleh rabies gitu ya. Jadi dari saat ini ada 28 provinsi yang yang endemis rabies gitu ya. Selebihnya saat ini sudah bebas dari rabies. Nah, untuk yang daerah-daerah rabies ini yang perlu menjadi perhatian buat kita bagaimana penanganannya. Nah, sekarang seperti yang kejadian kemarin gitu ya. Tadi kan saya bilang bahwa sebagai sisa dari 28 itu kalau 34 berarti kan ada tadi 26, maksud saya 26 itu yang endemis, sisanya itu adalah yang bebas. Nah, sebenarnya seperti ada kejadian di kemarin di mana NTT gitu ya yang baru. Sebenarnya kalau di provinsi NTT-nya sudah ada daerah-daerahnya, sebagian daerah di Pulau Flores ya di bagian atasnya itu memang sudah tertular rabies. Tapi di pulau yang di bawahnya itu di Pulau Timur itu belum ada rabies gitu. Jadi walaupun di satu provinsi dikatakan dia daerah tertular rabies, tapi tidak semua daerahnya gitu ya. Jadi hanya ada beberapa kabupatennya misalnya. Nah, jadi bagaimana satu daerah itu kita nyatakan sebagai adanya kejadian luar biasa rabies gitu ya. Kalau pada kita di Kementerian Kesehatan menyebutnya KLB atau kejadian luar biasa. Tapi kalau di sektor kesehatan hewan yaitu di Kementerian Kesehatan mereka menyebutnya sebagai wabah. Nah, bagaimana satu daerah itu dinyatakan ada KLB rabies atau kejadian luar biasa rabies adalah jika daerah tersebut itu adalah daerah baru yang sebelumnya dia tidak rabies gitu ya, sebelumnya tidak dia rabies. Nah, kemudian di sana ditemukan adanya kasus hewan yang positif rabies atau orang atau manusia yang meninggal karena rabies gitu. Jadi baru satu kasus aja di satu daerah ada ditemukan gitu ya. Nah, itu daerah tersebut sudah dinyatakan KRB. Nah, sedangkan kalau di daerah yang memang sudah dinyatakan sebagai daerah tertular atau endemis rabies, itu jika kita lihat datanya gitu ya, kejadian rabiesnya itu terjadi peningkatan 2 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya pada waktu yang sama gitu. Nah, jadi tidak hanya karena dia daerah baru lalu ada itu, tapi kadang-kadang daerah yang sudah memang endemis pun gitu ya tiba-tiba ada terjadi kenaikan gitu ya, misalnya tahun lalu cuma ada 1 kematian gitu, ternyata tahun 2022 misalnya hanya ada 1 kematian, terus tahun 2023 ada 2 kematian, berarti ada peningkatan gitu, karena ini juga sudah dinyatakan sebagai KLB gitu. Nah, ini yang perlu langsung segera dilakukan upaya-upaya bagaimana menanggulangi kejadian luar biasa tersebut gitu ya. Jadi kejadiannya tidak hanya pada manusia saja, bisa juga pada hewan gitu. Tapi biasanya kalau udah ada hewan atau manusia ya udah pasti kena dua-duanya gitu. Gitu, Mas Aldi. Oke, baik Ibu Ganeva dan Dr. Esa tadi kan sempat mention ya, penting banget bagi kita untuk memberikan vaksin pada hewan peliharaan dan memeriksakan kondisi kesehatannya. Tapi sebetulnya dok, seperti apa sih gejala dari hewan yang terkena rabies ini agar kita nih sebagai ownernya ini dapat lebih waspada? Oh, oke. Tadi sebenarnya Dokter Eva udah sempat mention juga ya kalau emang ada perubahan sikap gitu ya. Biasanya tuh kalau hewan-hewan yang
terinfeksi tuh yang kena rabies jadi ganas. Jadi ya tiba-tiba tuh kayak marah gitu ya. Dia jadi mulutnya terbuka, air liurnya tuh jadi banyak, netes-netes gitu, jadi berlebihan. Terus susah menelan gitu ya. Dipanggil nggak nurut, diatur nggak mau, maunya lari. Terus cari tempat-tempat gelap, ngumpet-ngumpet gitu kan. Terus biasanya tuh posisi badannya dia tuh udah kayak mau nyerang terus gitu. Jadi ekornya tuh apa justru malah lengkung gitu kan. Terus dia kadang-kadang si hewan ini kalau udah bener-bener parah gitu ya, dia udah ngumpet aja gitu, udah kejang gitu, terus ya nggak bisa gerak lagi terus meninggal. Jadi ya harus hati-hati nih ya. Biasanya sih hewan liar kan ya yang terinfeksi. Jadi hati-hati kok ngeliwat di sekitar lingkungan rumah atau lagi jalan kemana terus ada yang seperti itu lebih baik dihindari. Tuh. Oke ya, menghindari hewan-hewan yang Hmm. punya gejala-gejala rabies ya, itu menjadi salah satu langkah kita untuk melindungi diri dari virus rabies nih, sobat sehat ya. Dan Ibu Eva sendiri nih, dukungan pencegahan dan eliminasi rabies yang sudah dilakukan Kemenkes ini apa aja, Bu? Oke, jadi upaya-upaya kita ya, jadi kegiatan-kegiatan dari Kementerian Kesehatan dalam menanggulangi rabies ini, yang pertama tentunya penanggulangan itu kita tidak bisa lakukan di Kementerian Kesehatan saja gitu ya, tetapi harus bersama-sama dengan kementerian lain atau sektor lain yang terkait dengan kejadian rabies ini, khususnya adalah di Kementerian Pertanian karena kebetulan mereka yang menangani untuk kesehatan hewannya gitu, untuk termasuk di dalamnya untuk penyakit rabies ini. Nah, tentunya jadi bagaimana kita mengupayakannya penanggulangan ini adalah harus secara terpadu lintas sektor gitu ya, khususnya dengan Kementerian Pertanian gitu. Nah, itu yang pertama. Karena kita tidak bisa sendiri-sendiri menanganinya, kita harus bersama-sama di mana sangat tergantung sekali gitu ya antara kita sama antara sektor kesehatan masyarakat dengan sektor kesehatan hewannya. Dan kemudian yang kedua tentunya ketika sudah terjadi ada kejadian rabies ini maka dari baik di sektor kesehatan manusianya maupun kesehatan hewannya harus bersama-sama menanggulanginya gitu ya. Yang tentunya yang dibutuhkan adalah salah satu yang paling tepat sebenarnya kalau di sisi kesehatan hewan adalah dengan pemberian vaksin gitu. Jadi lebih ke arah upaya pencegahannya gitu. Kalau di kesehatan hewannya gitu ya supaya anjingnya tidak rabies dan tidak menggigit orang gitu. Nah, sedangkan kalau pada manusianya sudah lebih upaya dalam pengendaliannya gitu karena sudah menjadi korban gigitan dari hewan yang sudah terkena rabies gitu ya. Nah, tentunya untuk upaya penanggulangannya itu kita perlu menyiapkan vaksin gitu ya. Jadi kalau untuk manusia itu namanya vaksin anti rabies dan juga tidak hanya vaksin saja, ada kasus-kasus yang di mana lukanya itu dia harus diberikan serum anti rabies juga gitu. Jadi pemberian vaksin atau vaksin dan serum itu tergantung dari kondisi gigitannya. Tadi Dokter Reza kan udah menjelaskan ya, begini yang lukanya dalam, kemudian yang banyak gitu ya. Nah, itu tergantung dari lokasi gigitannya juga gitu kan. Jadi tidak hanya karena apa tuh digigit gitu saja gitu kemudian langsung dikasih vaksin atau serum beda macam-macam. Jadi ada kita pengkategorian terhadap kasus-kasus gigitannya gitu. Jadi tergantung lokasinya. Nah, kemudian di sisi kesehatan hewannya juga harus menyiapkan vaksin rabies untuk hewannya gitu. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana upaya eliminasinya juga adalah dengan kita dalam menanggulangi rabies ini tidak bisa hanya diselesaikan oleh pemerintah saja, dalam hal ini Kementerian Kesehatan maupun Kementerian Pertanian, tetapi harus bersama-sama dengan multisektor, kemudian dengan masyarakat juga gitu ya. Nah, ini yang masyarakat nih yang terpenting nih sebenarnya gitu ya. Bagaimana supaya masyarakat bisa berperan serta gitu ya. Jadi
tentunya kita harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat supaya masyarakat tahu apa sih rabies itu, bahayanya apa sih gitu ya. Terus bagaimana nih supaya kita bisa mencegah supaya tidak terjadi menjadi rabies gitu ya. Nah, selain itu juga tentunya kita sangat membutuhkan peran serta masyarakat gitu ya dalam penanggulangan rabies ini. Misalnya si ada masyarakat yang melapor gitu kan, melaporkan misalnya ke Pak RT-nya dulu, atau kalau di desa ke kepala desanya, itu ada tetangga saya digigit sama anjing gitu, anjingnya tuh menggigit melulu gitu. Nah ini kita mesti curiga nih gitu, anjing yang menggigit lebih dari satu kali tuh kita harus curiga gitu ya. Nah terus Nah, itu kemudian jadi kita sangat membutuhkan peran serta masyarakat gitu. Jadi kita harus memberdayakan masyarakat untuk bersama-sama dengan pemerintah. Dan kemudian kalau udah ada orang yang digigit, kita juga butuh masyarakat untuk mau datang ke fasilitas kesehatan gitu ya, supaya mereka langsung cepat mendapatkan penanganan. Karena penanganan rabies ini pada manusia itu kita berkejaran dengan waktu gitu ya, sehingga secepatnya kita bisa memberikan vaksin atau serum, maka nyawa orang tersebut bisa kita selamatkan gitu. Begitu Mas Audi. Oke, terima kasih Ibu Ganeva atas penjelasannya, dan sebelum kita tutup talk show pada sore hari ini untuk sampai ke closing statement, boleh untuk dijelaskan Ibu Ganeva bagaimana pertolongan pertama jika amit-amit kita digigit nih sama hewan yang Iya. menularkan rabies nih, bagaimana Bu? Nah, ini yang terpenting nih, Mas Audi ya, dan juga semua pendengar, bahwa jadi ketika kita digigit sama anjing, ini mungkin sedikit sebentar aja saya sampaikan mengenai virus rabies itu gitu ya. Nah, virus rabies ini tuh bentuknya seperti peluru gitu ya, seperti peluru, dan dia dilapisi oleh lemak gitu, dilapisi oleh lemak. Nah, lemak ini, si virus ini dia akan mati jika kena cahaya gitu ya, suhu yang tinggi gitu, dan kemudian dia akan larut atau hancur dengan zat atau bahan kimia yang sifatnya melarutkan lemak, jadi seperti sabun gitu ya. Nah, oleh karena itu kenapa pertolongan pertama pada orang-orang yang digigit anjing, yang pertama adalah cuci luka gigitannya. Di situ kita akan sangat membantu. Jadi cuci luka dengan air yang mengalir, dipakai sabun. Yang penting harus pakai sabun nih, jadi nggak hanya air aja, karena kita berharap sabun inilah yang akan menghancurkan yang merusak si virus itu gitu, karena lemaknya kan larut. Ini jadi mirip-mirip COVID ya Dokter Raisa ya. Jadi memang ya begitu, hampir sama ya. Kita kenapa harus cuci tangan gitu? Karena itu karena virus ini sangat gampang larut oleh bahan-bahan deterjen gitu ya. Nah, jadi dicuci luka dengan sabun dengan air yang mengalir selama 15 menit gitu ya. Nah, setelah itu dia harus segera ke fasilitas kesehatan, mau ke puskesmas boleh, ke rumah sakit juga boleh, untuk mendapatkan vaksin anti rabies ataupun vaksin dan kombinasi dengan serum anti rabies. Jadi tergantung lokasi gigitan. Jadi itu yang utama nih untuk masyarakat adalah cuci luka. Karena dengan kita mencuci luka itu sudah membantu 85% virusnya itu mati gitu. Jadi tinggal sedikit lagi kan jumlah virusnya gitu. Nah, ini kita nanti bisa dibantu dengan pemberian vaksin dan serum anti rabies. Begitu, Mas Audi. Ya, jadi cukup simpel ya Sobat Sehat, untuk pertolongan Iya. pertamanya hanya cuci tangan dengan air mengalir dan Cuci juga luka, cuci sabun. luka, cuci Ya, luka. cuci luka maksudnya ya, cuci Ya, luka dengan air mengalir dan juga pakai sabun ya. Jadi ya, air aja nggak cukup ya, ya, bukan ya Pak? ya. Baik, Ibu Ganevan dan juga Dr. Reza, kita sudah masuk di penghujung talk show siaran sehat bersama Dr. Reza. Pertama, saya mau maaf dulu kepada sobat sehat yang udah nanya di live Instagram, karena sebenarnya pertanyaannya cukup banyak ya, tapi karena keterbatasan waktu, jadi tidak bisa saya bacakan pertanyaannya. Silakan Ibu Ganevan untuk memberikan closing statement dulu, dan setelah itu dilanjutkan oleh Dr. Reza. Silakan Bu Ganeva. Ya, baik. Terima kasih.
Mas Audi. Jadi yang sangat kami harapkan dari kami di pihak pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pertanian dalam penanggulangan rabies ini adalah pentingnya peran serta dari masyarakat gitu ya. Peran serta dari masyarakat untuk pertama pencegahannya adalah dengan bagaimana supaya hewan-hewan itu divaksin gitu ya supaya jangan terkena rabies. Kemudian yang kedua, kalaupun ada orang yang sudah tergigit, maka segeralah cuci luka. Itu aja sebenarnya untuk masyarakat yang penting itu mudah kan ya sebenarnya gitu ya cuci luka, tapi itu udah sangat membantu sekali dan segera mungkin ke fasilitas kesehatan. Jadi kita ada udah upaya pencegahan maupun nanti pengendaliannya, tapi yang terbaik adalah mencegah. Kan mencegah lebih baik daripada mengobati gitu ya dok ya, dokter Reza ya. Dok. Mungkin itu dari kami dari Kementerian Kesehatan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ganeva. Dan selanjutnya Dr. Reza silakan untuk memberikan closing statement dan juga pesan-pesan sehat untuk Sobat Sehat. Oke, simple aja. Tadi kan sudah tahu betul ya ternyata bagaimana tata cara penanganan untuk kalau sampai amit-amit tergigit sama hewan yang rabies ya. Pokoknya ya untuk hewan peliharaan usahakan semuanya divaksin supaya nggak tertular gitu ya terhindar dari penyakit terutama rabies dan terapkan gaya hidup sehat. Kalau misalnya ada hewan liar juga di lingkungan sekitar kita lebih baik perhatikan kalau misalnya dia mengarah ke rabies ya sebaiknya laporkan ke pihak terkait dan jangan mengambil penanganan sendiri tanpa tahu ya bagaimana caranya dan segera cari tahu juga fasilitas terdekat di mana yang bisa memberikan pelayanan kalau sampai ada yang tergigit oleh rabies. Jadi ya jangan panik dan segera laporkan aja ke pihak terkait. Oke, terima kasih Dr. Reza atas closing statement-nya. Baik, Sobat Sehat, demikian tadi perbincangan kita dalam topik rabies. Kenali dan ketahui pencegahannya bersama dengan narasumber pakar kesehatan kita yaitu Dr. Reza Broto Asmoro dan juga Dr. Hewan Siti Ganeva, MEPID, Katimker Zoonosis, Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan. Terima kasih Dr. Reza, terima kasih Ibu Ganeva sudah hadir di sore hari ini. Semoga sehat selalu ya. Sama-sama, terima Terima kasih. kasih. Baik, Sobat Sehat, untuk informasi kesehatan dapat diakses melalui website kemkes.go.id maupun sosial media Twitter @kemenkes.ri, Halo Kemkes 15567 serta tentunya di radiokesehatan.kemkes.go.id. Terima kasih juga untuk Sobat Sehat dan juga Healthies nih yang telah bergabung baik melalui Radio Kesehatan maupun melalui sosial media Instagram @kemenkes_ri dan Radio Kesehatan. Saatnya saya, Audi Ramantio, pamit undur terlebih dahulu dan saya ucapkan salam sehat.